Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah, dan kita membahas poin yang ke-156 sebagaimana yang pekan lalu sudah kita baca dan sebagian sudah kita jelaskan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala berkaitan dengan masalah sikap ahli sunnah wal jamaah ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Pada pekan yang lalu, para jamaah yang dirahmati Allah, gambarannya sudah kita jelaskan sekilas bagaimana ahli sunnah wal jamaah memahami ayat-ayat mutasyabihat, dan bagaimana juga orang-orang yang cenderung kepada kesesatan, kepada penyimpangan ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Orang-orang yang cenderung kepada kesesatan, maka mereka terus mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Mereka tidak kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Lalu dengan sebab itu mereka salah faham, pemahaman mereka menyimpang, lalu keluar dari pemahaman yang benar sebagaimana yang difahami oleh para salaf terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Tapi bagi mereka ahli sunnah, mereka yang cenderung kepada kebaikan, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat berupa pemahaman ilmu yang dalam, maka mereka selalu mengikuti kaidah-kaidah yang mendasar, hal-hal usul yang sangat jelas bagaimana memahami ayat-ayat mutasyabihat. Jadi mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat selalu mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga dengan itu pemahaman mereka lurus, dan ini yang ditunjukkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, penjelasannya akan kita lanjutkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, amma ar-rasikhuna fil ilmi sabituna fihi fa innahum yaqulun kullun min indi rabbina. Adapun, kata beliau, orang-orang yang dalam ilmunya, maka mereka itu adalah orang-orang yang menetapkan ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat yang muhkam. Dua-duanya ini dipakai, diamalkan, difahami, dipraktekan. Jadi tidak hanya memahami, mengambil ayat mutasyabihat lalu meninggalkan ayat yang muhkam, tidak, dua-duanya dipakai. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sifati mereka dengan perkataan kullun min indi rabbina. Semuanya itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan kita. Ya, apa itu ayat mutasyabihat dan juga ayat yang muhkam? Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya berasal dari Allah, maka semuanya diterima.
semuanya diimani, semuanya diamalkan dan juga semuanya dipraktekan. Kemudian fayarudduna al-mutasyabiha ila al-muhkam. Nah, ini kaidah. Ini kaidahnya para jamaah. Maka mereka, orang-orang yang dalam pengetahuan dan ilmunya, mereka adalah orang-orang yang mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat yang muhkam, ayat yang sudah jelas dan ayat yang sudah terang. Lalu beliau mengatakan, fayufassiruhu wa yuwaddihuhu wa yubayyinuhu lahum faya'maluna bil Qur'ani kullih. Lalu mereka itu menafsirkannya, lalu mereka itu juga menjelaskannya, lalu mereka juga telah menerangkannya, dan mereka orang-orang yang dalam ilmunya, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, ya, baik yang muhkam ataupun yang mutasyabihat, semuanya diamalkan, dipraktekan, difahami dan diterima. Nah, ini mereka-mereka yang dalam ilmu pengetahuannya, artinya mereka-mereka yang mengikuti para salaf ketika mereka memahami ayat-ayat tersebut, ya. Jadi mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkam. Lalu pada jamaah yang dirahmati Allah, wa bisunnati kulliha, begitu juga yang berkaitan dengan sunnah, semuanya juga diamalkan dan juga dipraktikkan, tidak ada yang ditinggalkan. Wa yaqulun, yang mana mereka mengatakan kullun min indi rabbina, semuanya itu berasal dari Tuhan kita, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah mendasar dan ini sesuatu yang dasar, ya. Bagaimana beliau mensifati dan beliau menerangkan mereka-mereka yang disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya memiliki kaidah sebagaimana yang ditegakkan oleh para salaf, mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, semuanya mereka amalkan dan mereka praktekan, dan mereka mengatakan semuanya datang dari Allah dan wajib untuk diamalkan dan diterima. Lalu kata Syekh, amma ahlul zaigh, adapun orang-orang yang cenderung kepada kesesatan, fayakhuzuna tarafan wa yatrukuna tarafal akhar. Adapun orang-orang yang cenderung kepada kesesatan dan penyimpangan, mereka adalah orang-orang yang mengambil sebagian ayat, tapi mereka juga meninggalkan sebagian yang lain. Sebagiannya diambil, sebagiannya ditinggalkan. Tidak hanya ayat dalam Al-Quran, termasuk hadis Nabi. Sebagian diambil, sebagian ditinggalkan, sebagian diterima, sebagian ditolak, ya. Dan ini orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang pemahamannya, orang-orang yang cenderung kepada kesesatan. Jadi bagaimana dia berhadapan dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah, tidak menerima secara keseluruhan. Jadi yang berlaku bagi mereka hanyalah yang sesuai dengan hawa nafsu, logika, pendapat, ya, atau sesuatu yang ada di benak mereka masing-masing. Itu yang mereka terima. Kalau seandainya tidak cocok dengan akal mereka, maka mereka tolak, atau mereka tolak dengan cara halus, yaitu ditakwil dengan berbagai macam penakwilan yang tidak berasal dari kalangan para salaf. Jadi mereka tolak sebagian dan mereka mengambil sebagian yang lain. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan hadza minal Qur'an. Kata mereka, kami melakukan ini dan kami berhujjah semuanya dari Al-Quran. Itu kalam dan ucapan mereka dalam rangka untuk menipu. Jadi seolah-olah mereka itu ilmiah. Ini hadisnya ada, ini dalilnya ada, ini Al-Qurannya ada. Ya, mereka katakan ini dari Al-Quran. Padahal para jamaah, tidak setiap orang yang mengambil dan mencopot Al-Quran lalu otomatis pemahamannya benar dan pemahamannya pasti tepat lalu diterima.
Ya, tidak otomatis demikian. Lihat dulu bagaimana dia memahami, dia menerima dalil tersebut, dia mengilmui dalil tersebut. Lihat dulu bagaimana cara dia memahami dalil itu. Ya, jangankan orang-orang Muslim yang mungkin kita hidup berdampingan dengan dia, banyak orang-orang Syiah mencopot Al-Quran, dalil mereka Al-Quran. Ya, bahkan sebagian orang yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mencopot Al-Qur'an. Dan orang-orang yang sesat dan yang sangat sesat pun juga mencopot Al-Qur'an, mengambil Al-Qur'an. Tapi tidak serta-merta Al-Qur'an yang diambil ayatnya lalu serta-merta juga pemahamannya pasti benar dan dijamin kebenarannya. Tidak. Nah, ini perkataan mereka. Mereka katakan hada minal Quran. Ini kami ambil dari Al-Quran. Dan ini dalam rangka untuk menipu kaum muslimin, para jamaah. Jadi mereka katakan ini dari Al-Quran. Maka kita katakan na'am, kata Syekh, huwa minal Quran. Betul, itu dari Al-Quran. Kalian memang mungkin mengambil dari Al-Quran. Ada ayat, ada surahnya, jelas ayat yang keberapa dan surah apa. Memang kalian mengambil dari Al-Quran. Walakin huwa fi nafsihi ghairul wadih, yahtaju ila taudih. Akan tetapi terkadang satu ayat itu para jamaah, dia tidak jelas, dia tidak terang. Zahir ayat tersebut tidak terang, tidak jelas apa kandungannya dan apa maknanya. Karena dia tidak jelas, maka dia perlu dan berhajat kepada penjelasan. Imma penjelasan dari ayat yang lain, ya, tafsir ayat bil ayat namanya, menafsirkan ayat dengan ayat, atau perlu penjelasan dari sunnah, sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga kalau tidak ada perlu penjelasan dari kalangan para sahabat yang memahami ayat tersebut, para ahli tafsir yang mu'tabar, atau paling tidak secara bahasa, jadi bisa difahami, bisa dijelaskan apa kandungan maknanya. Jadi kadang-kadang satu ayat itu dengan sendirinya dia masih belum bisa difahami, kalimatnya tidak terang dan tidak jelas, maka yahtaju ila taudih, maka dia berhajat kepada penjelasan dan keterangan, baru bisa difahami makna yang ada di situ. Wallahu qad waddahahu fi ayatil ukhra. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjelaskan terkadang pada ayat-ayat yang lain. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad waddahaha fi ahaditsus sahihatin fayuraddu kalamullahi wa kalamu rasulih ila ba'dihi. Dan terkadang juga didapatkan penjelasannya dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi, didapatkan keterangan. Para jamaah, jangankan kita, para sahabat saja terkadang sebagian mereka tidak bisa memahami satu ayat dalam Al-Quran, tidak bisa memahami ayat dalam Al-Quran, sehingga dia perlu penjelasan dari Nabi, apa makna daripada ayat tersebut. Dan itu sering terjadi. Bahkan ada sahabat yang salah faham terhadap ayat Al-Quran, lalu mengamalkannya pun salah. Ya, mengamalkannya pun salah. Ada seorang sahabat, dia bertaubat tapi minum khamarnya terus. Ya, bertaubat tapi minum khamarnya terus dia lakukan. Ketika ditanya, dia katakan aku berdasarkan Al-Quran. Ditanya oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ayat yang mana kau fahami, ayat yang mana engkau dapatkan, ya, engkau anggap minum khamar itu tidak masalah, yang penting dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sampaikan ayatnya. Lalu sahabat Umar ibn Khattab menjelaskan makna daripada ayat tersebut, bukan demikian yang dimaksudkan, dan difahami salah. Lalu diluruskan oleh sahabat Umar. Ini orang-orang sekelas sahabat atau tabi'in yang dekat dengan para sahabat, kadang-kadang pun juga salah.
Ya, apalagi kita di zaman sekarang. Jadi perlu rujuk kepada pemahaman para salaf, terutama apa yang datang dari Nabi, dari penjelasan satu ayat dalam Al-Quran, atau apa yang dijelaskan oleh mereka para sahabat. Ya, jadi tidak sembarangan memahaminya, memutuskannya, ataupun menyimpulkan sesuatu yang ada dalam ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Dari para jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang Nabi SAW menjelaskan terhadap satu ayat dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis beliau yang sahih, ya, maka yang kita temukan kadang-kadang kalamullah dan sabda Nabi SAW itu harus dikembalikan kepada nas yang lain. Ada ayat tidak bisa difahami, dikembalikan kepada ayat yang lain, mungkin ada penjelasannya. Satu hadis kurang bisa difahami, dikembalikan kepada hadis yang lain, mungkin di sana ada penjelasannya. Makanya perlu ketelitian, dan kita perlu bertanya kepada ulama dan orang-orang yang betul-betul faham, ya, sehingga kita punya rujukan dalam memahami satu dalil, satu nas dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi. Taib, para jamaah yang rahmati Allah, fayufassiruhu ba'dahu ba'dah. Karena itu satu nas, satu ayat, satu hadis Nabi itu kadang-kadang menjelaskan, ya, sebagian dengan sebagian yang lain. Wa yusaddiqu ba'dahu ba'dan. Kadang-kadang juga membenarkan satu nas dengan nas yang lain. Wa yudahhihu ba'dahu ba'dan. Dan kadang-kadang juga menjelaskan, menerangkan satu bagian dengan bagian yang lain. Kata Syekh, hadhihi tariqatu ahli ilmi ar-rasikhin. Ini adalah merupakan tariqah, metodenya mereka-mereka yang dalam ilmunya, mereka-mereka yang benar-benar faham, mereka-mereka yang benar-benar tahu tentang Al-Quran dan tentang sunnah. Ini metodenya ahli sunnah wal jamaah, ya, dalam memahami nas. Amma ahlul zaygh fa innahum ya'khudhuna bi ba'dil kitabi wa yatrukuna ba'dahu. Kembali lagi beliau tegaskan, adapun orang-orang yang cenderung kepada kesesatan, mereka adalah orang-orang yang mengambil sebagian kitab dan juga meninggalkan sebagian yang lain. Wa hadza mawjudun fi kulli zamanin wa makanin. Dan ini terus ada. Ini sesuatu yang muncul, realita yang tidak bisa dipungkiri. Memang ada yang punya keyakinan demikian, ya, baik berkaitan dengan tempat ataupun waktu. Jadi orang-orang seperti ini biasanya tetap muncul, ya, orang-orang yang memahami nas itu mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, dan mereka orang-orang yang cenderung kepada penyimpangan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata Syekh, karena ini penjelasannya agak sedikit panjang, ya, yaf'alu hadza an jahli li'annahu muta'alimun la yadri. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang jahil, ya, oleh orang-orang yang jahil. Walaupun terkadang dia mengaku alim, terkadang dia mengaku ustadz, guru, tuan guru, syekh, habib, kiai, atau yang lainnya. Terkadang dia mengaku dia seperti orang alim, ya, makanya beliau katakan li'annahu muta'alimun, dia pura-pura alim, dia pura-pura alim, padahal dia tidak alim, dia tidak faham, seolah-olah dia adalah orang yang faham, hakikatnya dia tidak faham, ya. Kenapa? Lam yadrusil usul, karena dia tidak mempelajari usul dalam kaidah beragama. Dia tidak mempelajari usul dalam akidah, ya, dia tinggalkan usul. Karena banyak orang di zaman sekarang itu meninggalkan ilmu usul, ilmu yang dasar, kaidah-kaidah mendasar dalam agama Islam. Jadi perlunya kita belajar usul ini, karena dia akan dapat memperkokoh pemahaman kita, ya. Karena sebagian orang maunya instan, ya, maunya dia wusul, bukan usul. Usul itu cepat sampai, ya, cepat sampai.
Dia tidak mau usul. Jadi baru belajar sudah bahas khilafiyah. Baru belajar sudah bahas tentang masalah perang, jihad, dan lain sebagainya. Baru kenal, baru mulai belajar. Dia kalau sudah seperti itu, akhirnya dia senang, ya, membaca, mengkaji, mendengar hal-hal yang demikian, sehingga dia nanti lama-lama menganggap dirinya adalah orang yang faham, orang yang alim, padahal dia jahil. Ya, karena itu ilmu itu dipelajari pelan-pelan para jamaah. Dimulai dari yang usul-usulnya, yang dasar-dasarnya. Ya, makanya Nabi SAW, ya, beliau telah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ilmu, ya, menempuh jalan ilmu itu pelan-pelan, selangkah demi selangkah, tidak instan. Ya, belajar ilmu agama itu bukan lari cepat, tapi dia maraton. Ya, lari cepat selesai, besok jadi ulama, jadi alim, enggak. Tapi harus pelan-pelan, maraton bahasa kita, pelan-pelan, berlari pelan. Insya Allah akan nyampai. Ya, karena surga Allah pun juga akan dicapai dengan keistiqomahan. Surga Allah itu tidak akan diraih dengan semangat yang musiman. Ya, semangat habis itu hilang. Enggak. Surga Allah itu dicapai dengan semangat yang kontinu, istiqomah, terus dia akan sampai nanti. Jadi bukan semangatnya sekejap, bukan semangatnya musiman, belajarnya musiman, enggak. Dia terus belajar. Ya, jadi orang-orang yang jahil kadang-kadang dia tidak faham tentang kejahilan dirinya, karena yang dia dalami adalah yang wusul-wusul, yang cepat, ya, ingin melompat ke atas. Yang usul dia tinggalkan. Ya, makanya para ulama kita memberikan nasihat, siapa yang meninggalkan usul, dia tidak akan pernah nyampai. Tapi dia akan tumbang, dia akan mudah rapuh ilmunya tersebut. Nah, jadi dia tidak mempelajari usul-usul dalam agama ini. Walam yadrus ulumal Qur'ani wa ulumil hadis wal mustalahil usulil fiqhi. Dan mereka juga kadang-kadang tidak memahami, tidak mempelajari ilmu Al-Quran, kaidah-kaidah memahami hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ada usul tafsir, ada juga usul-usul hadis, ya, usul fikih dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak dalami itu. Ya, yang mereka dalami tentang ya fikih-fikih waqi yang terjadi sekarang. Ya, bagaimana keadaan pemerintah, bagaimana harga, bagaimana keadaan sebagian orang terhadap keadaan masyarakat yang terjadi di tengah-tengah kependudukan dan sebuah negara. Itu yang dia dalami. Tapi ilmu usul tidak dia pelajari. Ya. Kemudian lam yadrus hadhil umur. Dan mereka juga tidak mempelajari perkara-perkara tersebut. Ya, tidak mengkaji hal-hal yang demikian. Khayata ma hunaka annahu katsirun minal mutala'ah wa katsirul hifzil fazanna annahu alimun. Yang terjadi kadang pada puncaknya, pada kasusnya yang mungkin sering terjadi, dia ini orang yang sering mutalaah. Mutalaah itu mengkaji, membahas, berdebat, ya, berdebat. Jadi kadang-kadang ada orang yang punya majelisnya debat, khusus mempelajari debat. Apapun diperdebatkan, ada jadwalnya. Hari itu kita berdebat, ya. Hari itu kita mengkaji kitab untuk diperdebatkan. Kitab ini, kitab ini, kitab ini. Jadi memperdebatkan kitab.
mengadu kitab, antara satu kitab dengan kitab yang lain, antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kalau sudah ada majelis seperti itu, kebiasaan seperti itu, membenturkan satu kitab dengan kitab yang lain, membenturkan satu ulama dengan ulama yang lain, satu fatwa dengan fatwa yang lain, maka dia tidak akan dapat ilmu. Lalu akhir puncaknya kemana? Ya, karena satu fatwa bisa dibantah dengan satu fatwa yang lain. Ya, satu kitab bisa dibantah dengan kitab yang lain. Makanya tidak boleh kita berdalilkan sebuah kitab. Ya, kalau ada orang mengatakan si A, menurutku hukum ini adalah haram. Dasarnya apa? Yuk kitabku ada. Yang kawannya ngomong juga, menurutku ini boleh. Dasarmu apa? Kitabku ada. Akhirnya benturkan kitab. Akhirnya saling melempar kitab. Ya, tidak selesai. Makanya Allah memberikan bimbingan. Ada sebuah permasalahan yang kalian dapatkan, kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Bukan dikembalikan kepada kitab. Akhirnya tidak selesai. Dan masing-masing orang kadang-kadang punya kitab. Jadi dia banyak mutalaah, banyak majelis-majelis yang sifatnya memperdebatkan sesuatu. Nah, itu yang dia perbanyak. Atau sebagian memperbanyak menghafal kitab, perkataan ulama dihafal, hafal ini, hafal itu, dihafal. Ya, kitab-kitabnya dimutalaah, dia memperbanyak kitab, akhirnya lama-lama dia menyangka dia sudah jadi alim, sudah jadi seorang alim. Jadi kalau berdebat menang tolen. Kenapa? Yang diajukannya kitab perkataan fulan dan fulan. Akhirnya lama-lama dia anggap dirinya alim. Ya, seperti seorang ulama besar, ulama yang luas ilmunya. Orang-orang seperti ini para jamaah, kalau sibuknya di situ, ini tercelah dan dia tidak akan dapat keberkahan ilmu. Jadi kalau antum dan kita dapatkan ada orang hebat dalam berdebat, seperti ilmiah, tahu nama kitab, pengarangnya, judulnya, isinya, belum tentu dia seorang alim. Bisa saja dia hanya seorang penghafal saja. Ya, dan kita pun juga bisa menghafal gitu. Ya, sehingga kalau dia ngomong seperti ilmiah. Ya. Nah, ikhwan para jamaah, sehingga lama-lama dia menganggap dirinya adalah alim. Idza kana yahfazu katsiran wa yutali'u katsiran, lakinna laisa indahu usulul ilmi wa qawaiduhu. Ya, kalau seandainya dia ini banyak menghafal, banyak mutalaah, akan tetapi dia ya orang-orang yang tidak mempelajari usul ilmi, kaidah-kaidah dalam ilmu. Ya, li'annahu lam yata'allam ala ahli ilmi, karena dia pun juga tidak belajar kepada ahlul ilmi, kepada ulama yang sebenar-benar ulama. Fahada ala jahli wa huwa fi nafsil amri dhallun. Ya, tentu ini adalah sebenarnya sebuah kejahilan atau sesuatu yang menipu untuk dirinya sendiri, dan akhirnya dia kadang-kadang tidak sadar berada pada sebuah kesesatan karena dia tidak belajar kepada ulama. Ya, dia belajar dengan kitab. Dia hanya membaca kitab tapi tidak duduk bermajelis bertalaqi bersama alim. Itu jadi masalah nanti para jamaah. Lianna tariqal ladzina alladzi yasiru fihi tariqun dhalal. Karena sesungguhnya metode seperti ini, ya, yang hanya banyak mutalaah, banyak menghafal, tidak duduk bersama ulama, belajar usul, belajar kaidah-kaidah, ini adalah metodenya orang-orang yang jalannya menyimpang. Ya, jalannya orang-orang menyimpang. Karena apa? Umuruddin wa umuril ahkami syar'iyyah tahtaju ila al-inayah. Karena sesungguhnya perkara agama, perkara hukum syar'iyah dalam Islam ini, dia memerlukan ketelitian. Ya, kalau kita belajar kan kadang-kadang maunya instan. Ya, kita tidak menyibukkan diri kita dengan apa? Dengan penelitian, dengan fokusnya kita belajar, mengkaji, membahas kitab,
ya, apalagi meneliti. Ini di luar kemampuan kita karena kita terbatas. Ya, kecuali mereka orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah seperti para ulama. Jadi mereka tahan berjam-jam, ya, duduk meneliti hadis, membahas Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu perlu ketelitian. Hukum-hukum syar'i itu perlu ketelitian. Wa tahtaju ila ta'allumi, dan dia juga perlu kepada proses pembelajaran, ta'allum. Ada proses pembelajaran. Jadi harus duduk belajar kitab bersama seorang alim, seorang guru. Ta'allum, harus belajar. Wa tahtaju ila talaqqin an ahli al-ilmi, dan dia juga perlu untuk bertalaki langsung dengan ahlul ilmi, dengan seorang alim, orang yang faham, ya, maka dia baru bisa benar-benar mendapatkan ilmu yang dalam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ringkas atau kita ambil bagian pokok dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, pada akhir pembicaraan atau perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala taqis syai'an, jangan engkau melakukan kias sedikit pun terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Ini perkataan Al-Imam Al-Barbahari pada bagian akhir. Kata beliau, jangan engkau melakukan kias sedikit pun. Kias yang dimaksudkan di situ adalah, kata Syekh, al-qiyasul batil, kias yang batil, kias yang keliru atau kias yang salah. Ya, kias yang keliru dan kias yang salah. Dan kita dalam memahami ayat-ayat dalam Al-Quran atau nas, termasuk juga apa yang datang dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya harus dikumpulkan. Semua nas itu harus dikumpulkan dalam satu permasalahan sehingga dia menimbulkan satu kesimpulan. Ya, yang kita tegaskan tadi, tidak boleh mengambil sebagian lalu meninggalkan sebagian yang lain. Ya, dan itu banyak contoh para jamaah. Di antara contohnya adalah yaitu yang berkaitan dengan masa iddah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 240, ya, dan juga 234, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masa iddah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh lakinya. Ya, masa iddahnya berapa lama? Satu ayat menjelaskan masa iddah untuk perempuan yang demikian adalah seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 234, arba'ata ashhurin wa ashran, ya, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu masa iddahnya. Jadi kalau sudah masa iddahnya selesai, maka dia boleh berdandan, dia boleh keluar rumah, dia boleh untuk menerima lamaran laki-laki lain kalau datang. Itu masa iddah. Tapi ayat yang lain dalam Al-Baqarah 240 itu disebutkan 1 tahun. Disebutkan 1 tahun, bukan 4 bulan, tapi 1 tahun. Ya. Maka dua ayat ini para jamaah nampaknya bertentangan, artinya berbeda. Satu menyebutkan 4 bulan 10 hari, satu ayat yang lain menyebutkan 1 tahun. Maka yang dilakukan oleh ulama bukan meninggalkan yang satu, mengambil yang satunya, atau ditinggalkan dua-duanya, atau salah satunya diambil, satunya ditinggalkan, bukan. Dua-duanya diambil sehingga dijamak. Ya, kata Syekh, al-ulama jama'u bainal ayataini. Jadi para ulama itu mengambil dua ayat tersebut lalu dijamak, dikumpulkan. Lalu timbullah satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dahulu di masa awal-awal Islam, memang masa iddah untuk perempuan yang ditinggal mati oleh lakinya tersebut, ya, itu adalah 1 tahun.
dahulu, awal-awal Islam, ya, didakwahkan oleh Rasul kepada mereka itu 1 tahun. Tapi akhirnya Islam memberikan keringanan, karena yang menunggu 1 tahun lumayan, ya, apalagi ada yang sudah ninti melamah, lamanya setahun, ya. Maka Islam memberikan keringanan, yaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi itu keringanan yang ada dalam agama Islam, dan yang berlaku yaitu 4 bulan 10 hari itu yang berlaku. Jadi yang 1 tahun tidak berlaku lagi. Nah, para jamaah ini contoh bagaimana ayat nas itu difahami semuanya, diambil semuanya, sehingga bisa difahami dengan baik, ya, tidak ditinggalkan salah satunya atau ditolak, ya. Atau juga berkaitan dengan masalah potong tangan. Dalam Al-Quran itu hanya disebutkan bagi para pencuri dipotong tangannya, ya, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran sampai mana potong tangannya, bagian yang mana yang dipotong, ya, batasannya sampai mana, tidak dijelaskan. Maka datanglah hadis Nabi, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan batasan pemotongan tangan tersebut, yaitu ternyata sampai pergelangan tangan, dan tidak dijelaskan juga tangan yang mana, yang kanan atau yang kiri, ya. Maka datanglah juga hadis Nabi menjelaskannya, ya, yang dipotong adalah tangan sebelah kanannya yang dipotong, ya, sampai pergelangan tangan. Jadi tidak semuanya dipotong, ya, tangan juga enggak, ada ukurannya, ya, enggak semata-mata dipotong. Artinya semua diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diambil. Atau mungkin contoh yang lain tentang masalah perintah solat. Kata Syekh, Allahu amara bi iqamis salah kam salawat. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah solat. Berapa kali solatnya, berapa banyak, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Atau juga wama mawaqituha, hal-hal yang berkaitan dengan masalah waktunya tidak juga rinci dalam Al-Quran. Wama a'dadu ar-rakaat, tidak juga yang berkaitan dengan masalah jumlah rakaat. Nah, tidak ada juga dalam Al-Quran, ya, batasannya pun juga tidak ada. Maka datanglah sunnah. Apa yang datang dari sunnah menjelaskan berapa rakaat, waktu-waktunya, berapa kali solat yang wajib, terang semua dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam sunnah. Maka kita mendapatkan penjelasan. Itu contoh, diterima semuanya, dikumpulkan semuanya, sehingga ilmunya mencakup, ya. Atau juga yang berkaitan dengan masalah kasus membunuh, kasus pembunuhan. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata Rasul, jangan kalian kembali setelahku menjadi kafir. Dengan apa? Dengan membunuh antara satu dengan yang lain, menggerek leher kalian, membunuh antara satu dengan yang lain. Kata Nabi, jangan kalian menjadi kafir. Dari hadis ini kan secara zahirnya dan sekilas menunjukkan orang yang membunuh hukumnya kafir. Kalau sudah kafir berarti dia keluar dari agama Islam, murtad. Kalau dia muslim, kalau di luar Islam ya itu sudah jelas, walaupun daan bunuh tetap kafir. Tapi orang-orang Islam kalau seandainya dia membunuh, ya, kalau difahami hadis ini sekilas, maka disimpulkan oleh sebagian orang hukumnya adalah kafir. Makanya orang-orang wa'idiyah itu adalah orang-orang khawarij, istilah lainnya wa'idiyah, karena mereka itu cenderung kepada ayat-ayat ancaman. Jadi yang dicari, yang dibahas, yang dipelajari terus ayat-ayat ancaman, ya, sehingga kalau sudah gambarannya terus ancam ini azabnya ini dosa ini gini, yang tergambar seolah-olah orang Islam yang murni Islamnya sulit, payah dicari,
kecuali banyak di antara umat Islam yang jadi kafir. Gambarannya seperti itu, akhirnya demikian. Karena fokusnya di situ, fokusnya ayat-ayat ancaman. Ya, dia tidak mempelajari ayat-ayat wa'ad. Wa'ad itu janji, ampunan, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Hendak dipelajarinya, ancaman terus, sehingga gambarannya orang Islam seperti kafir semua. Nah, itu ya. Jadi pada jamaah, ketika ada hadis ini, maka datanglah hadis yang lain, ya, atau ayat yang lain yang menjelaskan ternyata orang yang membunuh walaupun dengan sengaja orang Islam kepada Islam yang lain, ini tidak dikatakan kafir, tapi dia melakukan dosa yang besar, yang wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sampai di sini dan kita anggap selesai, walaupun kita ringkas dan kita ambil bagian pokoknya saja dari penjelasan tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu. Sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. Berang.
لا إله إلا الله اللهم رب هذا الأمة الصلاة القائمة محمد والصلاة والفضيلة ثم قام بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan lewat WA ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai ayat mutasyabihat. Ada ayat di surah An-Nisa ayat yang ke-43 tentang menyentuh perempuan. Lalu Allah menyuruh kita berwudu, sedangkan kalau tidak menemukan air kita disuruh bertayamum. Apakah ayat tersebut termasuk ayat yang mutasyabihat atau ayat yang muhkamat? Karena para ulama berbeda pendapat tentang ayat tersebut. Dan bagaimana sikap kita ketika tidak sengaja bersentuhan dengan perempuan, apakah kita harus berwudu atau tidak? Syukran barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, An-Nisa ayat 43. Ini ayat berbicara tentang masalah bersuci ya, berwudu. Perintah Allah untuk berwudu atau bersuci. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau tidak menemukan air maka silakan bertayamum. Ya, kalau seandainya melakukan tindakan-tindakan yang membatalkan wudu, ya kan disebutkan di antaranya adalah menyentuh perempuan. Kalau engkau menyentuh perempuan, kata Allah, kalau tidak mendapatkan air maka hendaklah berwudu. Jadi yang jadi masalah yang dipertanyakan di situ, apakah ayat ini muhkam atau mutasyabihat? Ya, ayat ini muhkam. Ayat ini terang dan jelas. Karena ayat ini berkaitan dengan masalah wudu atau tayamum. Wudu dan tayamum itu jelas muhkam. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah yang diterangkan dengan terang dan jelas, ya tentu dia muhkam. Dan dia tidak disebut dengan ayat yang mutasyabihat. Adapun perbedaan ulama terhadap ayat tersebut, makna menyentuh tersebut itu tidak menjadi alasan lalu dikatakan ayat ini adalah ayat yang mutasyabihat. Ya, tidak menjadi alasan. Karena berbeda pendapatnya ulama tersebut itu berkaitan dengan masalah maknanya, makna yang ada pada ayat tersebut, pada kata kan ada kalimat lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Makna menyentuh perempuan itu apa maksudnya? Kan ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, menyentuh perempuan itu yang menyentuh sengaja atau tidak sengaja, kulit dengan kulit, dengan syahwat ataupun tidak, itu membatalkan wudu. Jadi harus wudu lagi, walaupun mungkin istri sendiri, ya bini seorang, ya baik dengan syahwat ataupun tidak, ya sengaja ataupun tidak, harus berwudu dalam mazhab Syafi'i. Dan itu kebanyakan mungkin yang diyakini oleh saudara-saudara kita di Indonesia ini. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan itu yang dimaksudkan. Kalimat tersebut bukan maksudnya menyentuh kulit dengan kulit, ya lalu langsung batal wudu. Tapi yang dimaksudkan memang menyentuh tapi dengan syahwat. Jadi menyentuh dengan syahwat. Ya, kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali kan demikian pemahamannya. Ya, jadi yang dimaksudkan batal di situ kalau menyentuh dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, tidak batal, tidak perlu dia berwuduk lagi, ya. Tapi ada juga pendapat yang lain yang dimaksudkan di situ adalah berhubungan suami istri. Yang dimaksudkan dengan menyentuh di situ adalah hubungan suami istri, ya hubungan badan. Maka itu yang disebut dengan lamastumun nisa.
yang dimaksudkan. Nah, sebagian ulama memang memahami itu. Tapi itu tidak menjadi alasan ayat tersebut dikatakan ayat mutasyabihat. Ya, karena mutasyabihat itu ayat tersebut lafaznya itu tidak bisa difahami. Baik secara mutlak tidak bisa difahami ataupun sebagian orang tidak bisa memahaminya. Ya, dia perlu ditanyakan. Lalu pertanyaannya, dan bagaimana sikap kita ketika tidak sengaja bersentuhan dengan perempuan? Ya tergantung mazhab antum lah. Antum nak milih yang mana? Ya, antum lebih cenderung dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, atau pendapat atau mazhab dalam mazhab Maliki, Hambali, atau Hanafi. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi itu yang dimaksudkan hubungan badan suami istri. Nah, jadi antum mau milih mazhab mana? Ya, dan sepanjang yang saya ketahui, maka pendapat al-Imam dalam mazhab Hanafi ini lebih kuat, insyaallah. Ya, sepanjang yang saya ketahui. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon penjelasan bagaimana kita memahami ayat tentang istawanya Allah di atas arash menurut ahli sunnah. Syukran Ustaz. Ya, usulnya, bagiannya, dasarnya sudah kita sampaikan. Memahami ayat istawa itu mudah, dan ayat-ayat yang serupa dengan itu. Istawa itu kan sifat Allah. Allah itu istawa alal arash. Itu kan sifat Allah. Kalau ayat berkaitan dengan sifat Allah, ya fahami aja dengan 3 metode. Pertama adalah mengimani lafaznya dan maknanya. Jadi lafaznya kita imani. Kalimat itu jangan dirubah. Istawa jadi istaula, jangan. Tetap istawa. Kalimatnya tetap istawa sebagaimana datang dari Al-Qur'an. Kalau Allah katakan yadullah, ya yad, tangan, kita pahami begitu, jangan dirubah kalimat tersebut. Kata itu jangan dirubah. Dan maknanya pun juga harus kita tetapkan, kita imani. Kalau alim, Allah mengetahui, artinya ya mengetahui. Kalau khaliq, ya Allah itu menciptakan. Kalau ghafur, ya Allah itu pengampun. Maknanya itu kita fahami sebagaimana datang. Ya, jangan nanti umpamanya alim difahami apa? Berlari umpamanya, kan jauh. Alim ya alim, maknanya alim. Artinya lafaznya kita imani, maknanya pun harus kita imani sesuai dengan apa yang datang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus menolak keserupaan. Jadi tasbihnya itu ditolak. Jangan sampai diserupakan Allah dengan makhluk. Ya, harus ditolak itu. Karena Allah memberikan satu kaidah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ditolak tasbihnya. Yang jadi masalah itu orang sebagian memahami kalau sudah menyebutkan satu sifat, dia kira pasti akan menyerupakan dengan makhluk. Nah, ini kan pemahaman dan kesimpulan yang batil. Ya, jadi ditolak. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, maknanya kita serahkan kepada Allah. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Kalau dikatakan wajah, tangan, istawa, Allah turun, makna hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan itu ayat mutasyabihat yang tidak bisa kita pahami. Ya, nah itu. Jadi 3 kaidah itu cukup untuk kita tegakkan dalam memahami ayat-ayat mutasyabih. Ya, ada pertanyaan tapi waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita lanjutkan pertemuan akan datang. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.